Politeknik Negeri Sriwijaya merupakan salah satu perguruan tinggi vokasi yang ada di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Politeknik Negeri Sriwijaya pertama kali didirikan pada tanggal 20 September 1982 dan saat ini memiliki 9 jurusan dan 25 program studi. Salah satunya ialah Teknik Sipil. Kami sendiri merupakan mahasiswa aktif dari jurusan Teknik Sipil Prodi D3 Teknik Sipil kelas 6 SD. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah wawasan lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Indrayani Sarjana Teknik Magister Teknik. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 bahwa lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya. Ada beberapa bagian menarik dari Pasar 16 yang bisa dikembangkan dan sudah ada potensinya saat ini. Pada lantai 1 bangunan pasar, oleh pengelola sudah dialokasikan untuk area penjualan pakaian, kain, dan aksesoris khas Palembang. Selain itu juga terdapat dermaga di sebelah bangunan pasar yang dilengkapi dengan ruang tunggu penumpang serta area untuk kuliner. Kemudian yang lebih menarik lagi, terdapat warung makan terapung yang berada di bagian belakang pasar di tepian Sungai Musi. Pasar 16 Ilir dari dulu sampai saat ini memiliki peran penting di Kota Palembang. Namun terdapat berbagai permasalahan yang cukup mempengaruhi fungsi pasar tersebut. Oleh karena itu, kami melakukan analisa wawasan lingkungan untuk mengetahui bagaimana kondisi Pasar 16 Ilir Palembang yang ditinjau dari aspek bentuk fisik, makna, dan aktivitas. Analisa ini kami lakukan dengan observasi lapangan berupa survei terhadap objek bangunan dan kawasan di sekitarnya. Selain itu juga dilakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait yaitu pengelola, pedagang, dan pengunjung. Diharapkan hasil analisa kami ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam pengembangan Pasar 16 Ilir selanjutnya. Pasar 16 merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Palembang, Sumatera Selatan. Pasar ini memiliki sejarah yang lebih panjang daripada pasar-pasar lainnya. Pasar ini mulai dibentuk pada tahun 1821 saat pendudukan Belanda. Pada tahun 1900, pasar ini hanya berupa pasar dengan pedagang hamparan. Namun saat itu kegiatan perdagangan sudah berlangsung. Los-los baru mulai dibangun pada tahun 1918 dan kemudian menjadi bangunan permanen 2 lantai pada tahun 1939. Selain itu, Pasar 16 Ilir sempat mengalami kebakaran pada tahun 1993 yang menghanguskan sebagian besar bangunan sehingga tidak bisa dipertahankan lagi dan dibongkar. Mulai tahun 1996 dilakukan pembangunan dan pada tahun 1997 pembangunan selesai. Pasar 16 Ilir mempunyai lokasi yang sangat strategis, yaitu dekat dengan kawasan wisata kota antara lain Jembatan Ampera, Benteng Kuto Besak, Museum Monpera, Masjid Agung, serta terdapat juga Kelenteng Chandranadi dan Kampung Kapitan di seberang Sungai Musi. Di samping posisinya yang menarik, Pasar 16 Ilir yang merupakan pasar tradisional sesungguhnya tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual beli semata, tetapi juga memiliki peran dalam mewadahi interaksi sosial dan sarana rekreasi, terutama sebagai destinasi wisata belanja. Baiklah teman-teman, di sini kami sedang mencari pengunjung untuk kami wawancarai. Nah, di sini kebetulan ada salah satu bapak. Permisi Pak, apakah boleh kami wawancara Pak? Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Jai. Bapak Jai. Bapak sebelumnya sudah sering ke Pasar 16 Ilir ini Pak? Oh sering. 3 kali seminggu. Nah, kalau Bapak kesini biasanya Bapak beli apa Pak? Beli minum, air mineral, terus beli rujak, itulah. Menurut Bapak, kalau dari segi kenyamanan Pasar 16 ini, dari segi WC umum dan sirkulasi udara itu sudah cukup baik belum Pak?
Sebenarnya kurang, tapi lumayan lah. Kalau dari segi kebersihan menurut Bapak sendiri? Kebersihan maksimal lah kebersihannya. Sudah maksimal ya Pak. Nah, dari sekiannya banyak pasar di Palembang ini, mengapa Bapak lebih memilih berbelanja di Pasar 16 Ilir? Di pasar 16 memilih di sini karena harganya agak murah, terus motifnya banyak. Oh, iya Pak. Nah, karena Bapak ini pelanggan setia di Pasar 16 Ilir ini, kira-kira apa harapan Bapak ke depannya agar Pasar 16 Ilir ini semakin berkembang? Harapan aku supaya tahun depannya lebih bagus lagi, lebih banyak pengunjung lagi. Baiklah, terima kasih Bapak ya atas waktunya. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja wawancara kami dari narasumber pengunjung. Kita akan wawancara ke narasumber berikutnya. Baiklah, selanjutnya kita akan bertanya kepada salah satu pedagang yang ada di Pasar 16. Permisi Bu, sebelumnya mohon maaf ganggu waktunya ya Bu. Nama Ibu siapa? Nama Ibu Zuhaida. Iya, Zuhaida. Ibu di sini udah berjualan berapa lama? Sudah 25 tahun. Iya, Oke, setiap harinya Ibu mulai buka dan tutupnya jam berapa? jam 7, pulangnya jam 4. Iya, jam. Bu, di sini kalau musim hujan itu area sini tuh suka kebanjiran nggak? Tidak pernah kebanjiran, banyunya ngalir. Iya, ngalir ke laut, ke parit. Ngalir banyu, lancar banyunya. Oke. Kalau dari segi keamanan Bu, di sini tingkat keamanannya menurut Ibu gimana? Ada keamanan satpam ada. Iya, ada. Bayarnya 1.000 sehari. Oh, kalau satpam 1.000. Iya, 1.000, pembersihannya 2.000. Oh, ada kalau untuk kebersihan ada juga ya? Ada juga setiap harinya bayar. Iya, ada semua. Selanjutnya untuk harapan Ibu untuk di Pasar 16 ini, kedepannya itu Ibu harapan Ibu gimana Bu? Harapannya Ibu nih supaya lancar, aman, bersih. Harapan Ibu nih. Ya, itulah harapan Ibu. Oke, makasih ya Bu. Ya, sama. Maaf ganggu waktunya Bu. Ya, ada apa-apa ya, ada apa-apa. Baiklah, selanjutnya kami akan mewawancarai narasumber yang lain. Di sini saya akan mewawancarai pegawai dari toko di daerah Pasar 16 Ilir ini. Baiklah, dengan Mbak siapa? Mbak Rina. Oh, baik. Dengan Mbak Rina. Mbak Rina sudah mulai bekerja dari sini mulai kapan, Mbak? Baru 3 bulan. Oh, baru 3 bulan. Kira-kira ini Mbak buka tokonya dari jam berapa sampai jam berapa ya, Mbak? Kalau buka tokonya itu jam 10 pagi, kalau tutupnya jam 5 sore. Itu. Baik, untuk kebersihan toko ini Mbak, kira-kira buang sampahnya itu dari pribadi atau ada petugasnya yang membersihkan daerah sini? Kalau untuk buang sampahnya sih dilakukan secara pribadi, tapi biasanya ditaruh di depan toko masing-masing Kak. Nanti ada petugas yang ngambilnya. Oh, berarti petugas itu kira-kira sampahnya itu dibuang kemana ya Mbak? Kalau sudah diambil petugas? Biasanya sampahnya itu dari petugas DLH sendiri Kak. Nanti ada truknya. Oh, berarti dibuang ke truk sampah ya Mbak ya? Kalau di toko ini kira-kira ada toilet pribadi atau toilet umum Mbak sebagai pelayanan untuk yang ingin berbelanja di sini? Kalau untuk toilet pribadi sih belum ada, tapi untuk yang belanja di sini biasanya ke toilet umum di Pasar 16 sih Kak. Kira-kira Mbak untuk fasilitas toilet umum itu sendiri sudah mumpuni atau belum Mbak untuk kenyamanannya, kebersihannya? Kalau menurut saya sih belum Kak. Oh belum ya Mbak ya. Ya, jadi harapannya kira-kira untuk kebersihan pasar ke depannya itu gimana Mbak?
Harapannya sih semoga pemerintah melihat lagi Pasar 16 ini dan memperbaiki fasilitas yang ada di Pasar 16 ini, sehingga masyarakat juga merasa nyaman di Pasar 16 ini untuk berbelanja. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya wawancarai. Dari hasil observasi dan wawancara yang telah kami lakukan, kesimpulan yang dapat kami ambil bahwa Pasar 16 belum berwawasan lingkungan karena terdapat beberapa permasalahan, yaitu yang pertama, kemacetan yang cukup parah pada jalan lokasi pasar dikarenakan tidak adanya lahan parkir yang memadai dan masih banyak kendaraan yang parkir sembarangan. Kedua, pintu utama bangunan pasar yang tidak bisa dilihat karena tertutup oleh banyaknya pedagang kaki lima. Sejak dulu, pedagang kaki lima juga menempati sebagian area koridor maupun jalan kendaraan, sehingga memberikan efek tidak nyaman karena pengunjung terpaksa berjalan berdesak-desakan. Hal ini sesungguhnya telah disadari oleh pengelola, sehingga mereka juga sudah meminta ke dinas terkait untuk menertibkan pedagang yang melanggar. Tetapi hal ini tetap terus terjadi hingga saat ini. Kemudian, permasalahan lain yang terkait dengan bangunan adalah mulai menurunnya kualitas fisik bangunan yang memerlukan penanganan berupa perbaikan fisik. Di samping itu juga perlu penataan pada tata ruang dalam bangunan. Selain itu, jalur sirkulasi udara kurang jelas arahnya dan juga terdapat tangga yang tidak nyaman dan mengalami kerusakan. Yang kelima, kondisi pasar yang becek dan kumuh serta sering kebanjiran ketika musim hujan melanda. Yang keenam, banyaknya sampah menumpuk di bagian belakang pasar dan juga pengelolaan sampah yang buruk. Yang ketujuh, pemasangan kabel listrik yang sembarangan dan terkesan tidak tertata, serta membahayakan berbagai pihak, baik pedagang di pasar maupun pengunjung. Dan serta yang terakhir adalah sarana WC umum yang kurang banyak dan juga tempatnya tersembunyi. Dari permasalahan yang sudah disebutkan, kami berpendapat bahwa perlunya dilakukan perbaikan oleh pemerintah, baik dari segi fisik bangunan maupun kebijakan dalam pengelolaan Pasar 16, serta perlunya kesadaran baik dari pedagang maupun pengunjung pasar, agar lebih menerapkan peraturan-peraturan yang ada demi kebersihan, kenyamanan, dan keamanan semua pihak.